Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sani Talita dan saya Susi Milawati. Salam kenal dari kami selaku Master of Ceremony acara studi banding Kokesma Untirta dan Kopma Unila tahun 2024. Sebelum memulai acara, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu pada pagi hari ini. Pertama-tama, yang terhormat Profesor Dr. Haji Fatah Sulaiman STMT selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang kami hormati Dr. Haji Agus Syafari SOS MSI selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Yang kami hormati Dr. Haji Suherna SP MSI selaku Pembina UKM Kokesma Untirta. Yang kami hormati Ahmad Zakia Garda selaku Ketua Dewan Pengawas Kokesma Untirta tahun 2024. Yang kami hormati Direktur Utama Kokesma Untirta Kak Gimnastiar Ilham dan Ketua Umum Kopma Unila Kak Rifda Fatin. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Studi Banding Kokesma dan Kopma Unila Kak Muhammad Ismetullah. Serta yang kami banggakan para peserta studi banding yang telah hadir pada pagi hari ini. Selamat datang di acara studi banding Kokesma Untirta dan Kopma Unila tahun 2024 dengan tema Membangun relasi antar Kopma serta bertukar pikiran guna meningkatkan kinerja koperasi mahasiswa yang berkualitas. Selanjutnya, kami akan membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Koperasi, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat laporan ketua pelaksana, yang kelima sambutan, yang keenam pemaparan profil tiap Kopma, yang ketujuh sesi diskusi dan sharing departemen antar Kopma, yang kedelapan games, dan yang kesembilan penyerahan sertifikat dan dokumentasi. Dan untuk yang terakhir yaitu penutup. Baik, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Koperasi. Kepada teman-teman PDD dipersilakan. Ada kesaksiannya.
Bangsa Indonesia, warisan leluhur kita, gotong royong bersuara, tiba-tiba bangsa kita, kita himpun suara, muda maupun tenaga, pada usaha bersama. Generasi wujudnya undang-undang dasar kita laksanakan bersama. Kita bangun kooperasi tujuh waktu bersama. Kita bina seberapa persatuan nasional, kekuatan keahlian berdasar Pancasila, kooperasi kita bina, swasta swasembada, demokrasi tuntutannya. Demi membangun bangsa, marilah satukan tekad, bangun usaha kita, kooperasi, kooperasi, hiduplah dan majulah. Baik, terima kasih kepada teman-teman PDD. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipandu oleh Kamu Tiara. Kepadanya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudillah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kamu Tiara yang telah membacakan doa. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan rahmatnya. Selanjutnya laporan Ketua Pelaksana pada Kak Ismetullah dipersilakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji dan syukur kita marilah kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan studi banding Kokes Manguntirta dan Kopma Unila ini. Semoga studi banding ini berjalan dengan lancar. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat hingga pengikutnya. Baik yang terhormat kepada Ketua Umum Kopma Unila, yang terhormat Direktur Utama Kokes Manguntirta, yang terhormat semua pengurus Kokes Manguntirta, yang terhormat pengurus Kopma Unila. Baik, di sini saya selaku Ketua Pelaksana studi banding ini. Sebelumnya studi banding ini adalah suatu program kerja dari Kokes Manguntirta khususnya di Humas dan Media. Nah, ini nih suatu program kerja yang studi banding ini yang bertema membangun relasi antar Kopma serta bertukar pikiran guna meningkatkan kinerja koperasi mahasiswa yang berkualitas. Yang dimana tema ini semoga dengan adanya wadah ini kita bisa saling bertukar pikiran guna meningkatkan kinerja koperasi baik di Kokes Manguntirta maupun di Kopma Unila. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kopma Unila yang sudah bersedia berkolaborasi dengan Kokes Manguntirta untuk melaksanakan studi banding. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyediakan forum ini. Semoga forum ini berjalan dengan lancar sampai selesai. Mungkin sambutan dari saya segini aja. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kendala-kendala dalam pelaksanaan studi banding ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Ismetullah atas laporannya. Selanjutnya akan ada sambutan dari Direktur Utama Kokes Manguntirta kepada Kak Gimnas Tiar Ilham, dipersilahkan. Cek apakah suara saya terdengar? MC? Bagaimana MC? Terdengar Kak. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia untuk kita yang hari ini bisa berkumpul bersama. Oke. Sebelumnya bravo Kopma, bravo Kopma, bravo. Baik, yang terhormat kepada Tum Rifdah ya, Rifdah selaku Ketua Umum Kopma Unila, lalu juga
teman-teman Kokesma Untirta yang saya cintai dan saya banggakan, mulai dari Steering Komit, Kadep, Kabit, dan juga staf muda dan juga staf pemagang. Lalu juga saya tidak lupa juga dari Kabit dari Koma Unila, lalu juga serta para pengurus yang ada di Koma Unila. Salam kenal semuanya, salam kita salam silaturahmi. Kita dari Kokesma Untirta mengajukan gitu ya. Pas baru selesai Rifdah diumumkan menjadi ketua, lalu saya langsung mengkontak ya Rifdah kayak kita untuk kenalan, kita juga untuk saling nantinya tukar pikiran, dan alhamdulillah langsung kita diajak untuk studi banding. Walaupun pada akhirnya baru hari ini ya, setelah mungkin rentang 2 bulan atau 3 bulan baru terlaksana untuk kegiatan studi banding ini gitu. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk bertukar pikiran, lalu juga untuk mencari insight-insight baru gitu ya, dari Kokesma Untirta pun dari Koma Unila gitu. Ya, saya berharap di kegiatan studi banding ini kita bisa saling berdiskusi untuk gerakan koperasi khususnya ya, lalu juga saling tukar pikiran, lalu ilmu-ilmu mungkin kita pasti akan sangat menyerap ilmu ya yang ada di Koma Unila, bagaimana kepengurusannya, sistem usaha, lalu bagaimana, dan jujur mungkin kalau Kokesma Untirta juga banyak sekali melihat beberapa program kerja yang ada di Koma Unila yang kita coba terapkan gitu. Makanya semangat banget nih hari ini saya dari Kokesma Untirta dan teman-teman ingin memperdalam gitu ya ilmu-ilmu mungkin atau yang ada di Koma Unila seperti itu. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak karena Koma Unila sudah menyempatkan waktu ya. Bahwasanya hari ini sebenarnya kan ada kegiatan ya dari Koma Unila, ada wisuda, lalu juga ada kegiatan nanti siangnya. Cuma setelah kemarin dinamika yang ada ya, kita udah diskusi bareng, koordinasi, alhamdulillah hari ini kita tetap melaksanakan walaupun ya dimajuin ya. Cuma mudah-mudahan nggak mengurangi gitu esensi dari studi banding pada hari ini. Mungkin itu saja. Mohon maaf ya teman-teman dari Koma Unila. Saya sangat bersyukur hari ini bisa melaksanakan studi banding bersama Koma Unila, dan mohon maaf jika kami dari Kokesma Untirta jika ada banyak kekurangan ya, mohon dimaafkan karena baru ini kita melaksanakan studi banding. Mudah-mudahan tidak mengurangi dari tujuan studi banding ini. Pokoknya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bravo koma dulu ya teman-teman. Kalau misalkan saya bilang bravo koma, bravo gitu ya teman-teman. Ayo coba pada on mic ya, siap ya, ini semua, yo, bravo koma, Bravo. bravo koma, Bravo. bravo koma, bravo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Gimnas atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua Umum Koma Unila, Karifdah Fatin. Kami persilakan. Oke, terima kasih MC atas kesempatannya. Sebelumnya suara aku terdengar nggak? Terdengar, Kak. Terdengar ya, oke. Terima kasih. Aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, ada yang ingat nggak? Salam kedatangan dari Provinsi Lampung. Kalau aku Iya, jawab Pun. Tabi pun, betul, ya pun. Oke, langsung aja yang terhormat Direktur Utama Kokesma Untirta, Saudara Gimnas Tiar Ilham. Salam kenal, Tum.
Yang saya hormati jajaran pengawas Kokesma Untirta dan Kopma Unila, serta teman-teman kepengurusan Kokesma Untirta dan Kopma Unila yang dapat hadir pada pagi hari ini. Dan juga tadi saya dengar ada panitianya, tentu yang saya banggakan teman-teman panitia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan nikmat iman yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga pagi hari ini kita masih dapat hadir dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di akhir zaman kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kegiatan studi banding ini merupakan agenda positif yang tentunya bermanfaat untuk menjalin silaturahmi. Benar tadi yang dikatakan oleh Tum Jimnas ya, membangun relasi, bertukar pikiran, serta banyaklah kita nantinya akan menebar manfaat. Untuk itu saya selalu sampaikan ke teman-teman kepengurusan ketika ada studi banding, ketika ada diskusi dengan siapa, itu tuh dimaksimalkan sebisa mungkin karena saya selalu percaya setiap panggung adalah kesempatan untuk mencari ilmu ataupun untuk membangun relasi. Walaupun teman-teman pertemuan kita pada pagi hari ini itu dibatasi oleh dunia maya ya, tapi saya tidak berharap saya berharap tidak mengurangi esensi dari studi banding ini sendiri gitu. Ayo kita bertukar ilmu, bertukar pengalaman yang dimiliki sehingga kita ke depan bisa menebar kebermanfaatan baik untuk koperasi mahasiswa maupun untuk koperasi pada umumnya. Dan tentunya dari studi banding ini, saya dan teman-teman kepengurusan Kopma Unila tentu saja berharap gitu melahirkan inovasi dan kolaborasi karena saya gitu ya, kalau dibaca-baca di artikel atau di berita gitu, pada era ini tuh kalau kita mau melangkah lebih jauh itu kolaborasi yang dibutuhkan gitu. Kalau kita jalan sendiri-sendiri tuh cuma kecil aja gitu yang bisa kita dapat. Tapi ketika kita berjalan bersama gitu, ketika kita melakukan kolaborasi, besar dampaknya yang akan kita rasakan gitu. Mungkin itu aja sih teman-teman dari aku. Semoga pertemuan kita tentunya tidak berhenti di sini. Di lain kesempatan ketika kita dapat bertatap langsung, semoga tetap kenal gitu ya dan bisa menjalin silaturahmi ke depannya. Akhir kata dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya berterima kasih sebesar-besarnya sudah disambut baik oleh teman-teman dari Kokesma Untirta sampai ada panitia gitu ya. Saya mendengar agak cukup kaget gitu, kami diapresiasi sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Kopma. Bravo. Bravo. Terima kasih kepada Kak Rifdah atas sambutannya. Baik, mungkin sebelum memulai acara inti, boleh nih saya tanya dari Kokesma Untirta dan Kopma Unila, apa udah siap untuk pemaparan kali ini? Gimana nih teman-teman, udah pada siap belum? Wah, kata Lita kelihatannya udah pada siap-siap banget nih, Kak. Duh, mungkin sambil, oke udah ada yang jawab nih, siap banget katanya. Oke, mungkin karena teman-teman juga udah siap, teman-teman bisa nyiapin nih nanti buat PPT untuk diskusinya dan jangan lupa untuk disiapkan juga operator nanti untuk share screen supaya nanti bisa lancar gitu ya Kak Sisi sangat penyampaian. Benar banget, jangan lupa ya teman-teman. Oke, acara selanjutnya yaitu pemaparan profil dari Kokesma Untirta yang akan dipandu oleh SC. Kepadanya kami persilakan. Baik, mungkin untuk suara saya terdengar nggak ya, MC? Terdengar Kak. Nah, makasih buat MC untuk waktunya. Perkenalkan, saya Nuryadi dari Kokes Montirta sebagai Wakil Direktur Utama. Nah, di sini kita akan
membahas profil dari pada kepengurusan tahun ini. Kita pada kepengurusan ini kita itu sebagai kabinet asasta, di mana kabinet asasta ini sebagai berarti kesejahteraan. Nah, untuk itu kita mulai aja ya untuk selanjutnya. Nah, apa sih Kokes Maung Tirta? Di sini Kokes Maung Tirta merupakan sebuah koperasi primer yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Nah, di Kokes Maung Tirta ini berkedudukan di Serang yang pendiriannya dimuat dalam akte tertanggal pada 14 Januari 2003 yang didirikan pertama kali pada tahun 1994. Nah, Kokes Maung Tirta sendiri juga tidak hanya sebagai unit bisnis berbentuk koperasi, tetapi Kokes Maung Tirta juga merupakan sebuah UKM di Untirta yang menjadi sarana pengembangan kemampuan organisasi. Juga Kokes Maung Tirta bertujuan untuk mencerdaskan bagi mahasiswa agar mampu mengembangkan kemampuannya, minat dan bakat serta soft skill agar kreatif dan inovatif, terutama di bidang bisnis. Selanjutnya, di sini untuk kepengurusan kita tahun ini, kita terdapat misi di mana misi misinya itu menjadikan Kokes Maung Tirta sebagai organisasi yang profesional, unggul, dan berdaya saing dengan menjunjung tinggi nilai-nilai serta prinsip koperasi agar terciptanya kesejahteraan bersama. Nah, sehingga dengan visi ini diharapkan Kokes Maung Tirta memiliki profesionalitas unggul dan berdaya saing tinggi. Nah, selanjutnya misinya itu terdapat 6 misi ya. Nah, yang pertama itu memperkokoh nilai-nilai koperasi kepada pengurus dan anggota. Selanjutnya, menerapkan budaya organisasi yang profesional agar terciptanya sumber daya yang berkualitas. Yang ketiga itu mengembangkan bisnis secara komprehensif untuk meningkatkan aset Kokesma, dan untuk selanjutnya mengoptimalkan branding Kokesma dengan meningkatkan prestasi Kokesma untuk meningkatkan daya saing. Nah, untuk kelima itu memperkuat hubungan baik antar internal dan eksternal kampus. Selanjutnya yang terakhir itu membangun harmonisasi agar terciptanya loyalitas dalam pelaksanaan kegiatan kooperatif Kokesma. Nih di Kokesma sendiri terdapat kepengurusan dan anggota, di mana untuk pengurus itu terdapat 79 pengurus dan untuk anggota 196 anggota termasuk pengurus juga. Nah, untuk departemen yang ada di Kokesma itu terdapat 6 departemen ya. Nah, di sini ada departemen keuangan yang mengurus keuangan, khususnya simpanan dan eh, koperasi. Terus departemen admum atau administrasi umum yang mengurus administrasi yang ada di Kokesma. Selanjutnya departemen keorganisasian yang bahas eh, yang mengurus eh, bidang kegiatan dan litbang. Nah, selanjutnya departemen bisnis, di mana departemen bisnis ini mengurus bisnis bisnis yang ada di Kokesma. Selanjutnya Humed yang mengurus bidang humas dan media. Selanjutnya dan PSDA. Nah, di PSDA ini PSDA mengurus sumber daya anggotanya sehingga anggota dapat eh, memiliki skill dan nah mungkin untuk ini tuh
cukup ya. Untuk selanjutnya masing-masing departemen itu akan membahas di breakout room. Nah, untuk arahkan kembali kepada MC. Terima kasih MC. Baik, terima kasih kepada FC. Nah, selanjutnya yaitu pemaparan profil dari Kopma Unila yang akan dipandu oleh Kepala Bidang Humas Kopma Unila. Kepadanya dipersilahkan. Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan sehat. Sebelumnya perkenalkan saya Bagus Alfarik selaku Kepala Bidang Humas Kopma Unila tahun 2024. Mungkin bisa di next. Pepatah pernah bilang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan memperkenalkan profil Kopma Unila. Kopma Unila sudah berdiri 27 Februari tahun 1982 yang artinya sudah 42 tahun Kopma Unila berdiri. Yang mana Kopma Unila sampai saat ini terdapat hampir 3.000 anggota. Lalu Kopma Unila sendiri memiliki dua entitas yaitu sebagai UKM dan bisnis. UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa yang mana ini sebagai wadah untuk meningkatkan soft skill maupun menemukan dan mengembangkan bakat dari anggota. Lalu juga bisnis. Seperti yang kita ketahui, Kopma Unila memiliki 7 unit bisnis yang nanti akan saya jelaskan di next selanjutnya. Lalu Kopma Unila sendiri memiliki badan hukum yaitu AHU 002334.AH.01.38. Kopma Unila beralamatan di Jalan Sumatri, Brojonegoro, Gedung PKM Unila, lantai 1, Gedung Meneng, Kedaton, Bandar Lampung. Next. Filsuf Aristoteles pernah berkata, visi adalah bintang mengarahkan kita menuju tujuan yang lebih tinggi. Maka dari itu, Ketua Umum Kopma Unila memiliki visi, mewujudkan Kopma Unila sebagai organisasi yang berintegritas dalam mendidik kader dan pengelolaan yang berdedikasi guna meningkatkan potensi sumber daya dalam pengoptimalan usaha dan kemitraan yang berkualitas untuk kesejahteraan bersama melalui aksi yang nyata. Next. Tidak hanya visi, kami juga memiliki misi, yang mana misi kami terdiri dari 6 poin, masing-masing poin mewakili dari bidang yang ada di Kopma Unila. Yang pertama adalah pengelolaan sistem administrasi yang berbasis teknologi guna pengoptimalan pelayanan anggota dan ketertiban administrasi organisasi. Yang kedua, penguatan hubungan stakeholder internal dan eksternal dalam pengelolaan sistem informasi Kopma Unila yang kredibilitas dan terpadu. Yang ketiga, peningkatan keanggotaan Kopma Unila yang aktif dan memiliki kualitas serta loyalitas melalui pengembangan minat serta potensi yang anggota yang kompetitif, unggul, serta sustainable. Yang keempat, peningkatan profitabilitas unit usaha sebagai cermin kualitas sumber daya yang produktif dalam membangun jaringan kemitraan yang berkualitas. Yang kelima, pengoptimalan kualitas laporan keuangan yang profesional sesuai standar akuntansi keuangan sebagai acuan kesehatan finansial koperasi melalui pengkaderan rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas, serta transparansi laporan keuangan yang informatif. Dan yang terakhir, penguatan hasil penelitian dan pengembangan
sebagai dasar pusat informasi pengambilan keputusan serta pengetahuan budaya Kopma yang berkelanjutan. Next. Di Kopma Unila sendiri memiliki badan pengawas yang terdiri dari Ketua Badan Pengawas Pujabi Maharani, Rizky Febrian Badan Pengawas 1, Kamila Khairunina Badan Pengawas 2. Yang mana Badan Pengawas sendiri itu memiliki tupoksi untuk mengawasi, menilai, dan mengevaluasi kinerja yang ada di Kopma Unila. Next. Di Kopma Unila sendiri terdiri 6 bidang, yang mana masing-masing bidang terdapat struktur di dalamnya. Yang pertama ada bidang administrasi, bidang humas, bidang PSDA, bidang usaha, bidang keuangan, dan bidang litbang. Next. Oke, lanjut ke bidang kepengurusannya. Yang pertama ada bidang administrasi, terdiri dari 2 orang, yaitu kepala administrasi dan kadif kesekretariatan. Yang mana bidang administrasi itu menaungi area kinerja bagian kesekretariatan, pengarsipan, aset, dan catatan yang berkaitan dengan kegiatan organisasi. Lalu bidang humas terdiri dari 3 orang, dikepalai oleh bidang humas, kadif infokom, dan kadif teknologi. Humas itu merupakan bidang yang punya tupoksi mengolah hubungan stakeholder internal dan eksternal, serta pengolahan website, medsos, dan aplikasi Sigurko. Lalu yang ketiga ada PSDA, terdiri dari 4 orang, terdapat kepala bidang, lalu ada kadif minat dan bakat, kadif kaderisasi, dan juga kadif kegiatan. PSDA merupakan bidang yang memiliki tanggung jawab terhadap pengkaderan, pendidikan, dan pengembangan potensi anggota melalui berbagai kegiatan ataupun pelatihan. Next. Lalu yang keempat ada bidang usaha, terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada kepala bidang, lalu ada supervisor 1, supervisor 2, supervisor 3, supervisor 4. Yang mana masing-masing supervisor ini memegang unit usaha yang ada di Kopma Unila. Lalu ada kepala personalia dan kadif marketing. Usaha merupakan bidang yang bertanggung jawab untuk meningkatkan, memperbaiki, dan mengoptimalkan semua jenis unit usaha. Yang kelima ada keuangan. Untuk keuangan sendiri terdapat 4 orang dikepalai kepala bidang keuangan, lalu ada benda usaha 1, bendahara usaha 2, dan kadif keuangan keorganisasian. Keuangan sendiri merupakan bidang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan Kopma Unila. Ruang lingkup tugas keuangan ini meliputi perencanaan, manajemen, dan analisis laporan keuangan. Lalu yang terakhir ada litbang atau penelitian dan pengembangan. Terdiri dari 3 orang, terdapat kepala bidang, terus ada kepala divisi riset, dan juga kepala divisi keorganisasian. Bidang litbang memegang peran dalam kajian dan pengembangan seluruh aspek ekosistem di Kopma Unila, terkhusus pada pengoptimalan sumber daya anggota, pengurus, dan usaha dalam Kopma Unila. Next. Di Kopma Unila memiliki kepengurusan gugus fakultas dan unit kreativitas anggota, yang mana gugus fakultas dan unit kreativitas anggota di bawah naungan PSDA. Gugus fakultas sendiri tujuan didirikan adalah sebagai perpanjangan tangan kepengurusan PSDA untuk memudahkan dalam proses pengkaderan. Dan untuk gugus fakultas sendiri terdapat 6. Yang pertama ada Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, dan terakhir Fakultas Pertanian. Tidak hanya itu juga, kami juga memiliki unit kreativitas anggota, yang mana UKA sendiri ini terdapat ada UKA Desain, UKA Olahraga dan Seni, UKA Desain Kreatif, dan UKA Bisnis. Next. Kami juga memiliki Prokja unggulan. Yang pertama ada Confest atau Kop Education Festival. Untuk Confest sendiri ini adalah hajat besar kami atau program agenda tahunan Kopma Unila, yang mana di Confest ini terdiri berbagai rangkaian seperti perlombaan, seminar nasional, dan juga kegiatan lainnya. Dan di tahun 2022, alhamdulillah Kopma Unila berhasil menyelenggarakan konser pertama Koperasi se-Indonesia. Lalu ada anniversary Kopma Unila. Untuk anniversary Kopma Unila sendiri adalah sebuah kegiatan yang mana untuk memperingati acara ulang tahun Kopma Unila, di mana di situ terdapat pengurus baik UKGF, lalu ada juga pengurus inti, ada anggota, alumni Demis, dan juga stakeholder terkait. Dan yang ketiga ada pendidikan perkoperasian.
Untuk pendidikan perkoperan sendiri di Kopma Unila terdiri ada 3 tingkatan. Yang pertama itu ada Diksarkop, Dikmenkop, dan Dikjutkop. Masing-masing dari pendidikan tersebut memiliki sebutan seperti Diksarkop itu kader pertama, lalu Dikmenkop itu kader madya, dan Dikjutkop itu kader utama. Dan saat ini untuk pengurus sudah berada di Dikjutkop. Dan yang terakhir ada field trip. Untuk field trip ini sebuah prokja tahunan yang mana untuk field trip ini kita bertujuan untuk memperoleh pengetahuan terkait perusahaan. Dan tahun ini insya Allah kita akan ke Jogja dan juga Dieng. Mungkin bisa di next. Kopma Unila sendiri memiliki 7 unit usaha seperti yang saya jelaskan tadi, yang mana masing-masing usaha dipegang oleh supervisor terkait. Yang pertama ada UKM Mart, yang mana untuk UKM Mart sendiri ini adalah sebuah jenis unit usaha retail. Lalu ada Kopma Digital. Untuk Kopma Digital ini untuk menunjang kebutuhan mahasiswa seperti ATK, terus laminating, printing, lalu ada pembuatan tumbler, custom mark, terus ada cetak banner juga. Lalu ada Kopma Florist dan Catering, Kopma Cellware, dan juga Kopma Wear. Mungkin bisa di next. Di sini juga masih terdapat unit usaha kita juga, Unila Merchandise. Lalu yang terakhir ada Kopma Wear juga. Alhamdulillah di awal tahun kami memperpanjang unit usaha kita atau ekspansi kita. Kami bekerja sama dengan Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan alhamdulillah resmi launching FEB Mart by Kopma. Tidak hanya itu juga, kami juga memiliki sistem pelayanan anggota Kopma Unila, yang mana dengan ada sistem pelayanan ini kami menunjang untuk memudahkan anggota dan sebagai pelayanan terbaik kami untuk anggota. Yang pertama ada Sijuko. Sijuko adalah aplikasi andalan kita dan kebanggaan kita, yang mana aplikasi Juko ini memudahkan kami baik pengurus maupun anggota, karena di dalamnya terdapat bisa absensi, terus bisa melihat survei, ada artikel, terus ada notifikasi untuk pemberitahuan seperti rapat, kegiatan, terus ada notifikasi SIMWA, terus tagihan SIMWA, dan poin keaktifan. Dan juga ada kartu tanda anggota, yang mana KTA ini dapat digunakan sebagai dasar perhitungan poin belanja di UKM Mart. Hingga di kartu tanda anggota ini memiliki pembayaran e-tol. Oke, di sini ada pelatihan Kopma Unila. Yang pertama adalah MST atau Membership Special Training. Yang mana untuk MST sendiri ini pelatihan kegiatan khusus yang dilakukan guna memberikan pelayanan pendidikan, keterampilan, peningkatan soft skill. Untuk pelatihan sendiri ini banyak, biasanya ada keuangan, pelatihan administrasi, public speaking, terus penulisan esai, ataupun KTI. Lalu ada juga program MT. Untuk program MT ini atau manajemen training ini dikhususkan untuk pengurus, jadi disesuaikan dengan pengurus yang sedang berjalan. Lalu yang terakhir ada entrepreneur in action, yang mana adalah jenis pengkaderan dengan melakukan praktik kewirausahaan secara langsung di lapangan. Jadi nanti para kader Kopma Unila itu akan dibagi kelompoknya, dan masing-masing kelompok akan diberikan modal oleh Kopma Unila guna menunjang kebutuhan operasional usaha kelompok masing-masing. Next. Dan ini adalah sedikit dari berapa banyak achievement Kopma Unila, baik dari nasional maupun internasional. Dan mungkin teman-teman juga bisa lihat untuk company book, dan di situ tertera linknya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Kepala Bidang Humas Kopma Unila yang telah menyampaikan profil dari Kopma Unila. Wah, gimana nih teman-teman? Pastinya keren-keren banget ya profil dari Kopma Unila dan juga Kopkisma Untirta. Jadi di sini kita udah sedikit tahu nih tentang departemennya ada apa aja, terus juga bisnisnya apa aja.
dan juga prestasinya ada apa aja. Bener banget nih kata Lita, tapi nggak cukup di situ aja, kita bakalan lanjut ke sharing departemen antar Kopma. Wah, pastinya itu bakalan menarik banget ya, teman-teman. Dan sebelum itu, untuk acara sesi diskusi dan juga sharing departemen antar Kopma yang akan dipandu oleh kepala departemen masing-masing dari tiap departemennya, dari Kokesma Untirta dan juga dari Kopma Unila. Yang pertama yaitu ada pengawas dan steering committee dari Departemen di Kokesma Untirta dengan pengawas dan ketua umum Departemen di Kopma Unila itu ada di ruang diskusi 1. Selanjutnya yaitu ada Departemen PSDA dari Departemen Kokesma Untirta dan juga bidang PSDA dari Kopma Unila itu ada di ruang diskusi 2. Departemen Bisnis dari Departemen di Kokesma Untirta dengan bidang usaha Departemen di Kopma Unila itu ada di ruang ketiga. Departemen Keuangan dari Kokesma Untirta dan juga bidang keuangan dari Kopma Unila itu ada di ruang diskusi 4. Selanjutnya yaitu Departemen Humas dan Media dari Departemen di Kokesma Untirta dengan bidang humas dari Departemen di Kopma Unila itu ada di ruangan 5. Selanjutnya, Departemen Admum dari Kokesma Untirta dengan bidang administrasi ada di ruang diskusi 6. Departemen Keorganisasian dari Departemen di Kokesma Untirta dengan bidang litbang dari Departemen di Kopma Unila ada di ruang 7. Nah, baik, karena kita sudah membacakan ruang diskusi dari tiap-tiap departemen, mungkin dari teman-teman bisa langsung aja masuk ke breakout room-nya masing-masing ya.
Oke semuanya. Kalau gimana nih? Udah santai aja ya. Mungkin sebelumnya dibuka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi semuanya. Bentar nunggu kadep bisnis. Oke semua dulu. Ini benar nggak ya? Ya itu nanti udah. Maaf ya, ada kendala. Ini laptopnya lag banget, guys. Ipin boleh share screen nggak? Boleh, ini mau langsung presentasi aja. Mau dari kita dulu atau Kopongnya ada ini nggak? PPT gitu. Boleh dari Untirta dulu, Kak. Oke, baik. Kita ada PPT. Oke, izin share screen ya semua. Udah kelihatan belum? Udah. Oke, boleh langsung Oke. aja mungkin Hayanti. Oke, mungkin langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari Departemen Bisnis Kokesma Untirta 2024. Di sini kami akan mempresentasikan apa itu Departemen Bisnis di Kokesma, strukturnya apa aja, prokernya, apa sih program kerja yang kita jalanin gitu. Oke, langsung aja di next. Ini layarnya muncul belum ya? Udah kelihatan belum Yanti? Aku udah next. Masih loading, wait ya. Oke, selanjutnya itu about Departemen Bisnis, yaitu tentang Departemen Bisnis. Jadi, Departemen Bisnis ini merupakan bagian dari struktur pengurus Kokesma Untirta yang bertugas menjalankan bisnis koperasi dan memiliki wewenang membuat kebijakan serta program kerja terkait dengan fungsi dan peran Kokesma Untirta sebagai badan usaha koperasi. Jadi, Departemen Bisnis ini menjalankan koperasi Kokesma dan mempunyai wewenang di dalamnya gitu. Itu juga terkait dengan wewenangnya persetujuan dari Direktur Utama. Terus di sini tuh kita nama bisnis di Kokesma ini yaitu Kokesmart Untirta, di mana Kokes ini singkatan dari Kokesma Untirta dan Mart ini adalah bahasa Inggris yang berarti pasar. Jadi Kokesmart ini pasarnya Kokesma, di mana logo ini untuk oleh dari untuk oleh. Jadi di mana ini tuh dari mahasiswa, oleh mahasiswa kita sendiri yang menyediakan kebutuhan terus untuk mahasiswa kembali gitu. Terus di sini juga kita punya media sosial Instagram @kokes.martuntirta dan WhatsApp. Ini kita juga WhatsApp-nya untuk admin Kokesmart. Selanjutnya boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada struktur Departemen Bisnis. Di sini ada kepala departemen, saya sendiri Hayanti, dan juga kita tuh saya nggak sendiri. Di sini ada Sekben, Sekretaris Bendahara, Pipin Sumarni. Di sini juga di Kokesma Untirta, Departemen Bisnis ini ada 3 bidang. Di mana kepala saya itu Mama Suryama, Kepala Awalia Ramadana,
dan Kabid konsinyasi, yaitu Kepala Bidang Konsinyasi Kerjasama dan Pengembangan Usaha, yaitu Kana, yang sekarang kayaknya Kana nggak bisa hadir karena ada proyek KKN. Selanjutnya itu Kepala Departemen, di mana bertanggung jawab pada Direktur Utama atas pengelolaan bisnis di dalamnya. Jadi, di dalamnya mengurus dengan persetujuan Direktur Utama. Selanjutnya itu ada Sekretaris dan Bendahara yang akan dijelaskan oleh Pin Sumarni. Izin masuk ya semua. Perkenalkan, saya Pipin Sumarni sebagai Sekretaris dan Bendahara Departemen Bisnis. Di sini saya membantu Kadit Bisnis dalam pengelolaan bisnis Okesna, termasuk dalam pencatatan dan keuangan bisnis. Next. Selanjutnya ada bidang dagang dan jasa, yang dimana job desk itu untuk mengelola toko atau kios dan menghandle barang-barang yang ada di kios. Anggotanya, oh ya, di sini kita ada percetakan juga, termasuk itu jasa, ada percetakan, konveksi, dan printing. Anggotanya ada 6 orang, termasuk lain-lain. Selanjutnya, next ya. Ada digital library. Digital library sendiri adalah perpustakaan digital atau layanan edukasi yang disediakan atau dikelola oleh bidang administrasi Kopmonila. Jadi di digital library ini juga sudah tersistematis oleh aplikasi Sijuko. Jadi di dalam aplikasi Sijuko sendiri itu sudah ada yang namanya digital library. Jadi teman-teman anggota Kopmonila bisa mengakses di dalamnya ada berbagai macam buku dan juga informasi terkait Kopmonila. Di situ juga teman-teman bisa baca novel, baca buku pengetahuan dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada Kopmaren. Kopmaren itu adalah penyedia jasa alat kebutuhan kegiatan atau jasa sewa aset dari Kopmonila sendiri yang dijalankan oleh bidang administrasi, khususnya Kepala Divisi Kesekretariatan. Jadi yang ada di Kopmonila itu disewakan untuk menjadi pendapatan yang akan disetor kepada Kepala Bidang Keuangan setiap bulannya. Jadi kalau ada pendapatan dari sewa aset sendiri itu bisa digunakan sebagai uang operasional sehari-hari, baik untuk pembelian seperti untuk cuci aset dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada pemberdayaan staf bidang admin. Di situ ada pemberdayaan staf bidang bisa melalui pelatihan maupun memberikan fasilitas kepada staf untuk memahami tugas pokok dari bidang administrasi, dengan salah satunya dengan penerapan metode Objective Key Result. OKR adalah metode yang digunakan dalam manajemen kerja untuk mengukur dan mencapai tujuan secara efektif. Untuk pelatihan sendiri itu dilakukan minimal 2 kali dalam 1 periode. Jadi untuk OKR sendiri itu adalah berbagai macam target dari bidang administrasi sendiri untuk staf-stafnya, seperti memonitoring korespondensi dan lain-lain. Jadi itu diukur per bulan. Jadi setiap bulannya teman-teman staf bisa diketahui bahwa teman-teman staf itu sudah melaksanakan apa saja gitu ya. Jadi bidang administrasi. Next. Rapat dengan IMS atau Integrated Meeting System. Jadi rapat yang ada di Kopmonila sendiri itu ada banyak sekali, khususnya itu dipegang bidang administrasi, kecuali rapat anggota. Jadi di Kopmonila sendiri itu ada rapat anggota yang setiap bulannya diadakan, tapi itu dipegang oleh bidang humas. Selain itu ada rapat RAPBK, rapat Prokja, rapat akhir tahun, rapat
rapat anggota khusus, terus ada rapat bidang, rapat presidium, rapat pengurus itu dipegang oleh bidang administrasi. Jadi untuk mekanismenya itu rapat bidang itu dilaksanakan minimal itu di awal-awal bulan. Jadi 1 sampai plus 7 bulan itu diadakan rapat bidang dari masing-masing bidang gitu. Setelahnya itu baru rapat presidium, lalu hasil dari rapat presidium itu disampaikan lagi di rapat pengurus. Next. Oke, ini adalah beberapa dokumentasi rapat di mana rapat presidium yang biasanya diadakan di Sekretariat Kopma Unila juga bisa di luar. Juga ada rapat pengurus, itu biasanya dilaksanakan di sekretariat juga, tapi juga bisa dilaksanakan di luar. Jadi untuk beberapa kali itu kita melaksanakan rapat di luar untuk mencari suasana baru tentu saja, dan juga setelahnya baru rapat anggota. Jadi setelah diadakan rapat pengurus itu biasanya rapat anggota yang diadakan oleh bidang humas itu disampaikan lagi ya laporan kinerja dari masing-masing bidang maupun hasil-hasil penjualan dari Kopma. Next. Oke, mungkin itu saja dari bidang administrasi Kopma Unila. Mungkin teman-teman kalau mau diskusi bisa dipersilakan untuk bertanya dan juga terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Selvina penjelasan tentang administrasi dari Kopma Unila. Untuk teman-teman mungkin kita bakalan mulai diskusi langsung aja ya. Teman-teman yang ingin bertanya silahkan dari kakak-kakak Kopma Unila juga boleh. Kalau ingin bertanya kita saling sharing-sharing aja. Ya mungkin langsung aja, Ataya. Iya, sebelumnya aku mau nanya nih, kalian kan anggotanya berdua ya, dengan proker yang lumayan banyak juga. Membahas evaluasi yang udah proker yang terjalani dan proker yang selanjutnya yang akan dijalani gitu. Oke, selanjutnya itu ada produk-produk bisnis Kokesma Untirta. Selanjutnya dijelaskan oleh Pipin. Oke, di sini kita ada produk-produk bisnis Kokesma yang di sebelah kiri itu ada produk bisnis, yang sebelah kanannya itu ada buat konsinyasi. Jadi konsinyasi itu kita ngambil dari orang lain, mereka hanya menitipkan barangnya tuh di kios, jadi kita kelola. Okay, next. Ini ada dokumentasi pas bedah kios. Ini dokumentasi produk KKM, bikin ID card. Ini ada buka stand wisuda di acara wisuda Untirta. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari Departemen Bisnis. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mungkin langsung ke Waalaikumsalam. presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar ya, Kak. Oke. Ini kita sesi tanya jawabnya di akhir aja kali ya, setelah kalian presentasi, kita presentasi, baru tanya jawab.
Oke, apakah suaraku terdengar semua, teman-teman? Udah aman. Oke, aku mulai lagi. Aku awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini adalah usaha Kopma Unila tahun 2024. Berikut tagline-nya, usahakan sampai target. Next. Next. Oh, next ya. Bentar ya, Kak. Oke, boleh next, Sor. Oke, untuk usaha Kopma Unila adalah salah satu bidang yang ada di Koperasi Mahasiswa yang tugas dan tanggung jawabnya mengelola serta mengembangkan unit usaha yang ada di Kopma Unila. Boleh next. Oke, untuk struktur dari tim usaha sendiri, aku langsung kenalin, aku sendiri, Yoga Bernardo Rahmat, selaku Kepala Bidang Usaha Kopma Unila. Next ada Sabita Ulia, selaku Kepala Personalia. Next ada Sora Krisnandasari, selaku Kadif Marketing. Selanjutnya ada Uswatun Hasanah, selaku Supervisor 1. Selanjutnya ada Helmi Ramadan, selaku Supervisor 2. Next ada Yobi Patria, selaku Supervisor 3. Dan yang terakhir ada Priska Andani selaku Supervisor 4. Next. Untuk tugas pokoknya dari kepala bidang sendiri yaitu berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan tata kelola bidang usaha Kopma Unila. Untuk dari Supervisor 1 memiliki tanggung jawab untuk mengelola 3 unit usaha yaitu UKM Mart, EPB Mart by Kopma, dan Kopma Seluler. Selanjutnya ada Supervisor 2 memiliki tanggung jawab mengelola unit usaha Kopma Digital dan Unila Merchandise. Next. Untuk Supervisor 3 memiliki tanggung jawab mengelola unit usaha Kopmaware. Next. Untuk Supervisor 4 bertanggung jawab mengelola unit usaha Kopma Floris dan Kopma Catering. Next, Sor. Untuk Kepala Personalia memiliki tanggung jawab mengelola sumber daya anggota berupa staf, terus peserta internship, terus karyawan, dan mengelola administrasi bidang usaha Kopma Unila.
Selanjutnya ada Kadit Marketing, memiliki tanggung jawab serta mengelola seluruh media sosial bidang usaha serta melakukan pemasaran di setiap unit usaha yang ada di Kopma Unila. Next, sorry. Untuk unit-unit usaha yang ada di Kopma Unila, boleh next. Untuk yang pertama ada UKM Mart. UKM Mart ini adalah sebuah unit usaha yang beralamat di Gedung Geraha Kemahasiswaan lantai 1 dan diresmikan pada tahun 2013. UKM Mart ini merupakan unit usaha dalam bidang retail yang menyediakan berbagai macam makanan dan minuman ataupun kebutuhan lain yang dibutuhkan siswa, termasuk makanan basah, makanan kering. Next. Untuk EPB Mart by Kopma, ini kita baru launching ya di Gedung Business Learning Center BLC EPB Unila lantai 1 yang diresmikan pada tanggal 20 Februari 2024. EPB Mart by Kopma ini sama dengan UKM Mart, yaitu di bidang retail yang menyediakan berbagai macam makanan dan minuman maupun kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Next. Untuk Kopma Digital itu diresmikan pada tahun 2015 yang beralamat Kesma ke Unila, Kak. Oke, aku tadi ada yang ingin ditanyakan juga. Tadi selain yang bagian ini untuk pekan kan tadi di Kopma Unila ada pengembangan ya, Kak. Ada pengembangan untuk anggota. Kalau untuk anggota kita itu masing-masing di staff, Kak. Kalau untuk bidang litbang itu kita pengembangannya ke pengurusnya. Oh ya. Lalu kita koordinasikan gitu. Nah, mungkin dari PSDA pasti akan ininya ke saya dan saya akan meneruskan ke grup BPH, grup SC gitu. Apa sih baiknya gimana? Makanya semua keputusan itu kita ada alurnya dan juga ada kita keputusan bersama juga dari SC seperti itu. Gitu sih biasanya alur dari kerja kita. Yang selanjutnya bisa di next slide. Yang selanjutnya itu ada program Dikmen. Program Dikmen ini sudah berjalan gitu ya. Kami dari PSDA itu mengambil beberapa pemateri juga dari Dinas Koperasi gitu. Ada dari penanggung jawab Koperasi Provinsi Banten, ada dari Kepala Keuangan Dinas Koperasi Provinsi Banten juga. Di Dikmen itu kita juga dengan diadakannya Dikmen itu kita juga dilatih untuk bagaimana caranya tata cara surat menyurat yang baik itu seperti apa, tata kelola keuangan yang baik itu seperti apa gitu. Dan juga penghitungan SHU gitu. Gimana sih caranya kita menghitung SHU per anggota dan SHU keseluruhan gitu. Ada juga beberapa SHU yang ditahan juga kan nantinya di unit bisnis kami untuk nanti diputar kembali dan dimasukkan ke dalam laporan penambahan modal. Mungkin tujuannya ya untuk untuk melatih staf muda kami gitu ya, staf muda Kokesma ini yang nanti kelak suatu saat di tahun yang akan datang akan bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi staf ahli.
mendapatkan posisi kepala bidang, kepala departemen, ataupun masuk ke dalam jajaran steering committee. Bisa next slide. Yang selanjutnya ada Nadia. Oke, mungkin selanjutnya aku yang jelasin aja ya, karena waktunya juga terbatas. Untuk selanjutnya itu ada mentoring, yaitu di mana kami tuh mengadakannya dua atau 3 bulan sekali, di mana yaitu pendekatan antar departemennya masing-masing. Contohnya PSDA, misalnya kita mentoring PSDA, kita akan melakukan kumpul-kumpul. Jadi itu dilakukan oleh setiap departemen yang waktunya itu 2 sampai 3 bulan sekali. Medianya, tapi itu hanya sekadar untuk share, Kak. Jadi kalau untuk edit itu masih dipegang sama aku gitu. Dan untuk sosial medianya itu kami ada Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan YouTube. Mungkin itu sih, Kak. Kartu imaninya gitu. Nah, untuk biaya itu kami membuka atau untuk anggota itu 30.000 per kartu. Oke, aku izin masuk ya, Kak. Jadi untuk kerjasama sendiri, kita tuh kayak ada pemasukan dari si simpanan sama si usaha yang kita punya itu. Nah, itu tuh yang ngelola tuh kita sendiri, maksudnya dari Departemen Keuangan sendiri. Nah, tapi kalau misalnya udah selesai nih, misalnya si Departemen Keuangan ini setiap bulannya udah ngelola kayak itu usahanya udah gede masih kalah jauh. Yuk teman-teman ada yang mau nanya nggak ke Kopma Izin Unila? masuk, aku mau nanya ke Kopma Unila. Tadi kan kalian ada apa sih namanya? Kopma catering gitu ya. Nah, itu kalian tuh cateringnya tuh buat sendiri dari anggotanya atau misalkan kalian kayak ada mitra gitu ke cateringnya gitu gimana? kalau untuk catering sendiri itu pakai vendor Kak Mitra. Oke, jadi bermitra ya. Kalau boleh tahu mungkin kalian tuh mitra cateringnya tuh cuman kayak satu mitra doang atau beberapa? Karena kan catering kan biasanya macam-macam gitu kan. Kayak ada snacknya, terus ada makanan beratnya juga gitu-gitu. Kalau untuk itu kita banyak sih Kak mitranya, karena kan itu snack sendiri gitu, makanan sendiri. Ada beberapa mitra gitu. Cukup, terima kasih. Mungkin dari anak bisnis yang lain atau misalkan dari Bapak Unila, ada yang ingin bertanya ke Profesor Tirta, dipersilahkan. Aku izin nanya boleh nggak? Ya, boleh Kak. Oke, maaf sebelumnya kok nggak bisa on cam karena ada kendala dalam sinyal. Jadi aku pengen tanya, kan tadi di Kokesma Untirta itu bidang bisnis itu banyak banget ya kayak anggotanya gitu. Nah itu tuh termasuk kayak pengurus intinya atau enggak gitu? Soalnya kan usaha Kopma Unila ini bidang usahanya cuma ada 7 orang gitu. Kalau Kokesma ini kan banyak banget gitu. Aku kayak penasaran banget. Oke Kak, aku izin jawab ya. Tadi itu struktur departemen bisnis itu semuanya itu inti dari anak Kokesma. Suaranya kedengaran nggak ya? Iya Kak, dengeran kok.
Ya, izin menambahkan ya. Jadi yang Iya. jadi pengurus di Kokes Tirta ini, Iya. ya tuh jadi apa sih masuk ke departemen masing-masing. Jadi kalau misalkan cuman anggota doang itu tuh nggak bisa jadi pengurus gitu. Jadi kayak nggak bisa ininya, nggak bisa masuk ke departemennya. Jadi cuman pengurusnya aja yang jadi anggota departemen tersebut gitu, Kak. Oh, oke oke. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Mungkin dari yang lain ada yang bertanya lagi. Dipersilahkan. Kak izin bertanya. Eh, kan jadi gini, untuk sistem konsinyasi di kami itu kan masuk ke kami kayak tergantung unit usaha yang aku pegang seperti UKM dan FIUMAN kami juga ada sistem konsinyasinya. Nah, itu kami memiliki MOU juga. Nah, aku mau tanya dong Kak, sistem MOU di konsinyasi Kokes Mountain itu bagaimana, jangka waktunya, terus persenannya dan lain sebagainya Kak. Oke, aku izin jawab untuk ketentuan konsinyasi di Kokesma ini apa sih namanya jangka waktu kan kita kan bukanya di sebulan sekali konsinyasi opennya. Nah kalau di awal kita udah open, kemarin kita opennya di bulan April. Nah di tanggal 25 itu open konsinyasi. Nah ketika ada yang ingin open konsinyasi, nah mulai itu dari tanggal 25 sampai tanggal 25 lagi gitu Kak, 1 bulan. Nah kalau orang itu udah mau lanjut lagi eh, diisi kembali MOU-nya untuk selanjutnya gitu. Tapi kalau dia mau langsung seterusnya konsinyasi, monggo gitu. Kita juga nggak ada kayak 18%, terus kalau non anggota itu 20%. Tuh. Oh, itu ketika menitipkannya mereka apakah ada sistem seleksinya atau bagaimana Kak? Kalau untuk ini nggak ada sih Kak seleksi-seleksi kayak gitu. Paling kalau mereka nitip ke kita, itu udah serahin ke kita. Paling mereka itu ngirim gambarnya aja kan di MOU itu udah nyediain ya harga dari mereka berapa per barangnya, terus ada gambar untuk apa sih namanya barangnya gitu yang dijual. Nanti kita bikin desainnya pamflet untuk khusus konsinyasi. Kayak tadi ada produk konsinyasi semua itu yang satu pamflet. Nah, di situ gabungin kita posting, kita sebarkan ke IG kita, ke SW gitu. Ada sistem PO sama ada sistem ready stock di kios. Oke. Izin nanya lagi ya, Kak. Ya, boleh. Oke, jadi kan aku kan Kadif Marketing. Nah, di Kokesma Untirta kan ada Kabit Medicting ya. Nah, itu ada 5 orang. Nah, di 5 orang itu tuh eh dibagi-bagi gitu nggak sih, Kak? Misalnya kayak 2 orang di fokus ke retailnya gitu untuk editing dan konten, terus kayak yang 2-nya lagi fokus ke yang konveksi dan lain-lain itu dibagi atau kayak nyampur aja gitu semuanya bisa ke satu bisa bisa saling bantu satu sama lain. Itu sih, Kak. Oke, aku izin masuk lagi. Jadi untuk medicting itu kita bagi kan di sini medicting itu ada berapa tadi Pin? 4 apa 5 ya? Ada 5 yang sama Kabin. Nah, ada 5. Nah, itu tuh kita dibagi kayak orang ini tuh jadi kita tuh bagi PJ gitu Kak. Jadi 3 orang ini khusus untuk medang yang ketiga, yang 2 sih sama-sama ya saling bantu gitu. Kalau nggak ada yang backup, yang lain yang ngerjain gitu. Jadi kayak bikin konten, terus dari caption untuk apa sih
namanya promosi, terus pamflet. Jadi mereka tuh ada pembagian yang bikin pamflet untuk konsinyasi itu kayak gitu tugasnya. Jadi udah ada feeds yang di Insta, ada PJ-nya. Oke, kalau untuk eh, media sosial yang digunakan untuk pemasarannya apa aja, Kak? Selain Instagram. Ada TikTok sama WhatsApp sama Instagram aja sih, Kak. Kita juga TikTok baru soalnya. Oke, makasih, Kak. Sama-sama. Ngomong juga. Aduh, waktunya kurang ini. Apa Sampai dong, jumpa. apa dong sampai besok, sampai besok. Gimana guys? Udah maksimal belum nanya-nanyanya? Belum. Belum, Mbak, masih belum puas. Ya, masih dikorek. Sebenarnya banyak banget ya yang harus dikorek-korek ya. Dicari ilmunya, infonya. Cuman ya mungkin dengan udah kenalan ya, nanti langsung koordinasi aja, langsung tuker-tukeran kontak Instagram ya. Dan nanti bisa diskusi lebih lanjut gitu mengenai apa saja yang harus ditanyakan gitu. Gitu ya teman-teman, kita karena terbatasnya waktu juga dan juga mungkin kok mau nilai juga ada kegiatan lagi ya habis duhur yang mudah-mudahan lancar kegiatannya. Boleh MC lanjut. Gimana nih teman-teman? Seru banget dong pastinya diskusi kita tadi. Tuh. Masih pada semangat nggak sih Kak Talita? Harusnya sih masih pada semangat ya Kak Susi. Soalnya tadi kan kita udah kenalan juga dan juga tahu lebih dalam nih tentang dari koperasi Unila sendiri. Ya, betul banget Kak. Kita juga setelah ini bakalan ada games nih biar kalian semua nggak ngantuk. Mantap. Ada yang tahu nggak sih games kita kali ini apa? Ada yang tahu nggak nih gamesnya apa? Ayo. Ada hadiahnya nggak? Pasti dong ada hadiahnya. Jadi di sini teman-teman harus semangat banget nih. Soalnya kita juga punya hadiah yang pastinya menarik banget ya Kak Susi. Pasti dong. Oke, langsung aja kali ya Kak Talita. Jadi games kali ini yaitu tebak gambar. Nah, mungkin buat teman-teman PDD boleh dibantu. Oke, di sini ada peraturan. Yang pertama yaitu ditampilkan sebuah potongan gambar. Lalu yang kedua, peserta tercepat menebak potongan gambar dengan raise hand atau menjawab di kolom chat. Lalu yang ketiga, peserta yang menjawab tercepat dan benar terbanyak menjadi pemenangnya. Bisa dipahami ya teman-teman? Ya, jadi jangan lupa teman-teman cepet-cepetan nih buat raise hand. Karena nanti yang paling cepat menjawab dan juga terbanyak menjawab akan menjadi pemenangnya nih. Gimana? Mungkin kita bisa langsung mulai aja ya Kak Susi ya? Bener tuh Kak Talita. Mungkin boleh di next PDD. Nah, apa nih kira-kira nih teman-teman nih? Aduh, apa ya ini Kak? Yang tahu bisa langsung raise hand. Oh, kayak gambar apa ya? Gajah. Masa sih gajah? Ayam kura-kura. Wow, jawabannya beragam banget nih Kak Talita. Bener-bener. Ada yang enggak kura-kura, badak kucing. Kira-kira apa ya? Duh. Apa ini yang bener ya?
Penasaran gak nih? Pada penasaran gak nih? Penasaran banget dong pastinya. Bener gajah nggak sih kata Lita? Penyu. Komodo kali. Oke, mungkin Udah. kita karena udah banyak yang jawab nih ya, kita langsung buka aja kali ya. Apa sih ini? Sebenarnya hewan apa sih? Boleh, teman-teman PDD? Ya, iya. Jangan nih yang jawab ayam. Aku nulis nama kamu, Be. Kok ayam tiba-tiba? Oh, Gladys nih, benar Gladys jawabannya ayam. Wah, keren banget buat Gladys. Jawabannya betul ya, jadi jawabannya itu ayam. Masih pada semangat gak sih buat Gens lagi? Tenang aja guys, gambarnya tuh masih banyak. Tenang aja, siapapun bisa jadi pemenangnya. Jadi kalian harus benar-benar fokus buat menebak gambar selanjutnya adalah apa. Next, teman-teman PDD. Nah, apa ini, nih Kak? kira-kira? Soalnya kayak coklat, ada bulu-bulunya. Buaya nggak sih, Kak? Oke, yang mau jawab boleh raise hand terlebih dahulu ya, teman-teman. Boleh langsung on mic aja, nggak apa-apa, teman-teman. Ya, boleh. Cepet-cepetan. Berapa gambarnya sih anjing? Jadi penilaian kali ini juga bakalan dipilih dari siapa yang mau on mic nih sama on cam jawab langsung. Ayo dong teman-teman. Mungkin diulang kali ya, dihitung dari sekarang ya. Yang cepet-cepetan ya teman-teman lesannya. 1, 2, 3. Oke, mana MC? Des dulu apa? Kuda. Kuda, apakah benar kuda? Kak Farida boleh? Singa nggak sih? Apa? Singa. Maung, eta. Nah, ada lagi nggak nih yang mau coba tebak? Abid mau jawab, Abid. Boleh, apa Boleh. Kalkun, Kak, kalkun. Kalkun. Tadi ada kuda, singa, sama kalkun. Beragam banget ya kata kita jawaban-jawabannya. Tapi kira-kira siapa nih ya yang jawabannya benar? Oke, langsung aja kita buka teman-teman. Kuda. Aduh. Siapa yang benar tadi? Gladys ya? Luar biasa ini Gladys. Gladys, mantep banget sumpah. Nah, keren banget. Ayo dong yang lain kalahin Gladys. Ya, dari teman-teman Kopma Unila nih, belum kelihatan nih suaranya. Oke. Tapi gak usah khawatir kata Lita, karena kita masih punya beberapa gambar lagi, betul? Harus lebih antusias nih guys. Bener banget. Oke, mungkin bisa langsung aja teman-teman PDD. Nah, apa nih kira-kira? Ayo, resen. Kuda mutasi. Siapa nih yang resen?
Ayo dong pada jawab. On mic nih, on cam juga nih. Ayo Resen. Puyang, kata Lila ada yang jawab puyang. Beo, buaya. Ayo Ayo dong dong teman-teman. Resen. Kalau di chat nanti nggak dihitung. Bisa Iya tuh dipakai. katanya Helmi mau jawab katanya ya Helmi. Oke, boleh langsung aja jawab, Kak. Kak Siva. Firasat aku sih ini hiu, Kak. Kita keep dulu ya jawabannya hiu. Jadi jawabannya hiu ya. Iya. Oke nih Kak, kita langsung panggil juga nih ya dari Kak Hazai SDA. Ya, katanya minta dipanggil nih. Boleh nih Kak, apa nih jawabannya nih? Silahkan Kak Hazai. Apa mau Kak Helmi dulu nih yang mau Boleh, jawab? Kak Helmi. Boleh yuk Kak Hazai sama Kak Helmi jawab. Ular Kak, ular. Ular. Tadi apa hiu? Udah, ular. Ada lagi nggak nih yang mau jawab nih? Teman-teman dari Kokes Maun Tirta atau dari Kop Maunila? Gampang banget gak sih Kak Talita? Betul, ini sih Sambil merem gak sih Kak? sambil merem juga tahu ya. Kura-kura Kak. Boleh diulang Kak? Kura-kura. Sakura. Oke, kayaknya udah cukup ya tadi 3 yang jawab. Mungkin kita langsung lihat aja apa jawabannya. Boleh? Teman-teman tadi. Wah, Nggak ada yang benar ternyata jawabannya. jangan sedih ya teman-teman. Ente teman-teman. Gemoy. Oke, langsung aja lanjut gambar selanjutnya. Jeng jeng jeng. Aduh, apa ini Kak Talita? Gampang banget. Langsung aja Yang Resen. ada di laut. Apa ada di gunung? Ara mau jawab, boleh banget Kak Ara, silahkan on mic dan on cam. Mana nih yang Resen? Nyesel banget nggak sih Kak Talita kalau Ya, nggak menang? padahal hadiahnya lumayan banget ya, menarik banget. Ayo guys, raise hand. Ayo Arya mau jawab Arya. Tahu, ChatGPT tahu. Pakai ini aja nggak sih mata batin? Ayo ini nggak ada yang mau raise hand. Ih, Kak Seto juga bingung nih jawabnya Kak. ayo mungkin Pak Dirut mau jawab ini. Boleh ketua umum dari Kop Maunila juga boleh. Burung Twitter. Ayo guys, on cam. Nih mau jawab. Iya, boleh. Wah, Dirut kita nih Kak mau jawab. Ini ular kadut ini. Ular kadut bukan? Ular kadut kayaknya. Bener nih pasti. Ya, Bisa. keep dulu ya. Iya, boleh. Keren banget sih jawabannya, bener banget itu Kak. Coba. Ayo dong, lagi siapa nih yang mau jawab lagi nih? Panggil aja nggak sih Kak dari kolom komentar? Oke, mau manggil sini. Kak Popi dari keuangan, coba jawab Kak Popi. Mana nih? Nggak ada suaranya. Kambing. Wah, bervariasi sekali Kak Talita jawaban-jawabannya ya. Ayan mau nanya, Ayan mau jawab katanya. Kaen, mana nih suaranya Kaen? Itu mah badak sih.
Badak. Tadi ulet. Badak, ular kadut. Apalagi tuh Kak? Banyak banget ya. Kira-kira apa nih ya jawabannya yang benar? Jeng 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 jeng. 1, 2, 2, 3. 3. Boleh? Oke, Dede. Jerapah. Duh, sangat disayangkan kata Laita. Nggak ada yang bener nih Nggak ada yang jawabnya benar nih. ya. Waduh. Diasah lagi dong teman-teman kemampuan untuk tebak gambarnya kita karena kita masih punya tebak gambar selanjutnya. Ya, sabar teman-teman. Masih ada. Tapi yang ini mudah sih Kak. Kayaknya pada bisa jawab. Harusnya sih pada bisa ya. Bener banget. Waduh, payah nih. Aduh. Nah, apa nih? Gampang banget nih. Dari kakinya udah tahu lah ya ini apa. Ini Kamela mau jawab dan gamut dulu Kamela. Siapa tahu abis ini benar nih. Udang. Udang. Kelihatan banget ya dari kakinya emang kayak udang. Ayo dong. Raisen. Langsung on mic aja nggak apa-apa. Dari teman-teman Kopma Unila nih, belum ada suaranya nih. Ayo, bisa nih kita panggil dari kolom. Ular. Siapa tadi? Ayo teman-teman. Ular Kak, ular. Ular. Siapa tadi? Kak Hayanti. Boleh. Apakah ular? Berkepala ular. Ada lagi yang mau jawab? On mic aja. Kak Abid, boleh dong jawab. Iya Kak Abid, suaranya mana nih Kak Abid? Enggak, Kak, salah mulu. Jangan pesimis gitu dong. Siapa tahu yang kali ini bener. Coba kira-kira dari Kak Abid apa nih? Padahal dari kakinya aja udah ketahuan gak sih kata Ya, Lita? gampang banget ya padahal ya. Aduh. Terus nih, nggak ada yang mau jawab lagi. Ayo dong, Kak Hayanti katanya mau jawab nih kata Lita. Boleh dong Kak Hayanti. Ular, jawabannya ular kayaknya. Jawabannya ular kata Lita. Ular, Bener boleh. gak ya ular? Bisa jadi, bisa Iya. jadi. Kakinya bisa jadi Iya. apa aja sih sebenarnya. Nggak ada yang nggak mungkin. Oke, makasih ya Kak Hayanti. Ayo nih, siapa lagi nih yang mau jawab nih? Bebek goreng Pak Slamet katanya Kak. Waduh, jadi lapar nih saya. Bener banget lagi. Siapa yang mau dipanggil lagi? Kak Reva. Ayo terakhir nih, siapa yang mau dipanggil lagi? Oke, kayaknya udah cukup nih Kak Talita. Udah cukup ya. Langsung aja kali ya kita lihat jawaban yang benar apa. Silakan PDD. Tadeng. Wah. Wah, bener banget. Tepat sekali jawabannya Kak Hayanti. Ular. Kak Hayanti bener-bener mantep banget ini jawabannya. Ularnya lucu banget, bener banget. Masa yang bisa jawab baru Kak Hayanti nih ya? Teman-teman yang lain harusnya makin semangat dong. Bismillah sih, dari gambarnya tuh udah kelihatan jelas gitu guys. Kak Abid tadi ditanya nggak mau jawab. Iya, gimana nih Kak Abid nih? Ya. Oke, tenang aja, masih ada kesempatan nih buat yang belum Jawab. Dan juga buat yang belum jawab bener nih. Harus fokus ya teman-teman, fokus. Bener-bener fokus banget sih. Oke Kak, PDD selanjutnya. Boleh ya nanti di acara selanjutnya cek kodam. Nah. Apa nih? Aduh. Dari kakinya. Dari tadi dari kakinya mulu nih Kak Talita nih ya. Aduh, keren banget nih gambarnya nih. Langsung Resen. Oke. Teman-teman, ayo dong. Ini gambar terakhir di sesi games kali ini. Ayo, siapa nih yang belum jawab Langsung nih? Resen. Itu ada yang Resen tuh. Gladys. Semangat banget Gladys. Ayo jawab Gladys. Bebek lagi.
Bebek. Bebek. Apakah benar bebek? Yang lain dong. Ada yang mau jawab lagi nggak? Boleh nih, bakalan kita panggil ya. Kak Farida, coba Kak Farida. Gambar apa? Titik gak sih anak ayam? Anak ayam tadi bebek, sekarang anak ayam. Masih ini ya kayak. Mirip-mirip lah ya. Ini ada yang ngerasa nih. Ulia, boleh Ulia. Hiu gak sih hiu? Apa? Hiu. 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 Dari gambarnya sih emang kayak hiu banget. Hiu banget. Boleh deh nih, satu nih dari Kop Maunila dong. Iya. Ada yang mau jawab? Relasi nggak? Ayo nih dari Kop Maunila. Dari tadi Helmi nih, mana ya Helminya ya? Coba yang mana sih Kak Helmi? Kita pengen tahu nih suaranya, sama boleh kali on cam. Kayaknya langsung bener nggak sih kalau Kak Helmi yang jawab, Ya, Kak? kayaknya ini ya langsung benar. Rizky Febian, Kak. Kak Abid kok nggak Zebra mau? Kak, zebra. Ya. Apa tadi? Yang on. Kak Helmi kah? Oh. Ayo, masih ada yang mau jawab lagi atau udah? Kayaknya pada ngantuk nih ya Kak Susi. Oke Kak. Pada tidur. Langsung aja kali ya kita cek jawaban yang benar. Boleh PDD. Wah, bener banget tadi jawabannya dari Gladys. Keren banget nih Gladys bisa nebak tadi totalnya 3. Gladys setelah acara ini bisa nih ikut kejuaraan. Gimana nih teman-teman? Seru banget pasti ya gamesnya tadi. Dan juga semoga teman-teman di sini masih pada semangat ya Kak Susi. Benar banget, karena acaranya juga kita akan selanjutnya yaitu umumin pemenangnya nih Kak. Iya betul banget. Kira-kira siapa nih pemenangnya? Aduh deg-degan banget, siapa ya yang jadi pemenangnya? Jeng 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 jeng. Siapa nih Kak yang menang ya? Pada penasaran banget nih yang menang. Waduh. Atau udah ada yang pede duluan nih, siapa nih? Yang menang dapat SHU katanya Kak. Aduh. Iya benar. Dapat Acito. Oke, langsung aja ya kita umumin buat pemenang games kita pada kali ini. Yaitu ada Gadis, Khairunisa, dan juga Kak Hayanti. Yeay. Selamat ya buat Gladys dan juga Hayanti. Nanti untuk lebih lanjutnya silakan hubungi kontak person yang ada di pamflet ya. Oke, sesi game setelah selesai. Makasih semuanya yang udah jawab, yang udah tebak-tebakan gambar yang penuh dengan wah keren banget lah Kak, pokoknya gambar-gambar kita ini. Mungkin nanti kalau ada pertemuan selanjutnya kita bisa main games yang lebih seru lagi ya Kak Susi. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu ada penyerahan sertifikat. Yang pertama yaitu penyerahan sertifikat dari Kokesma Untirta kepada operator dipersilakan. Semuanya boleh on cam ya.
Oke, dari PDD silakan didokumentasikan. Oke, gimana PDD sudah? Sudah. Oke, terima kasih kepada PDD. Selanjutnya penyerahan sertifikat dari Kopma Unila kepada Kokesma Untirta. Boleh, teman-teman PDD silakan didokumentasikan. Teman-teman peserta boleh on cam ya. Apakah sudah teman-teman PDD? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama untuk teman-teman peserta. Dipersilahkan on cam semuanya ya. Ayo semuanya on cam ya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Bagaimana PDD? Oke, di slide 1 ya. 1, 2, 3. Sekarang slide 2. 1, 2, 3. Slide 3-nya. 1, 2, 3. Udah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman PDD yang sudah melakukan sesi dokumentasi. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Tentunya kami berharap acara kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua ya. Oh ya, tidak lupa kita juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada media partner yang tentunya sudah mensupport acara kita pada kali ini, yaitu ada Bidik Utama dan juga Untirta kita. Ya, baiklah, karena sudah di penghujung acara kali ini, mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir dan mengikuti acara ini dengan baik sampai akhir. Saya bersama rekan saya selaku Master of Ceremony, mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Sekian dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya teman-teman dari Kopma Unila yang sudah mau studi banding dengan Kokesma Untirta. Untirta. Keren-keren banget ya, Kak. Semoga kita bisa ketemu lagi dan juga sharing-sharing lagi di lain kesempatan ya. Betul, di acara-acara berikutnya.
Oke, boleh langsung keluar aja ya.